Shalom, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudari di rumah kita masing-masing. Kasih Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita saat teduh. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Kau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Setiap jamnya Tuhan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala akar kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian itu dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kerendahan hati marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini.
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami lebih suka mendengar suara dunia ini daripada suara-Mu. Setiap hari Engkau menyapa dengan firman-Mu, tetapi kami sering menutup telinga kami. Kami tidak menyediakan waktu untuk membaca firman-Mu, sebab kami tidak mau melihat firman-Mu. Kami sering berpikir dengan mengikuti kemajuan zaman ini, dan roh yang ada di dalamnya dapat membawa kami kepada kepastian, namun ternyata membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami tidak mau belajar kepada firman-Mu, sehingga iman kami tidak bertumbuh. Hal itulah yang menyebabkan kami mudah marah, mudah putus asa, mudah sakit hati, mudah membenci, mudah berbohong, dan mudah diombang-ambingkan ajaran-ajaran sesat akan dosa dan kesalahan kami. Kami memohon saudara-saudara, dengarlah berita anugerah dari Tuhan tentang keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Yosua 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku Percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan sukacita menjalankan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada minggu ini kami naikkan doa dan pujian kami. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau tak memberkati kami keluarga lepas keluarga, agar kami tetap dalam keadaan sehat sukacita dalam menjalankan hidup kami, melakukan pekerjaan yang telah Kau sediakan bagi kami, terlebih untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, Engkau tahu dunia ini maupun negara kami ini sekarang ini dalam keadaan yang tidak kami inginkan Bapa, yang mana virus Corona yang menimpa negara kami ini, sehingga kami takut mau menjalankan hidup kami sehari-hari. Tapi kami tetap percaya dan memohon kepadamu, kiranya Engkaulah ya Bapa menemani kami, menyertai kami dalam menjalankan hidup kami, agar kami tetap dalam keadaan sehat dan sukacita dalam menjalankan pekerjaan yang telah Kau sediakan bagi kami. Bapa yang baik, kami memang merasa takut atas apa yang terjadi di negara kami ini. Bapa, sudah hampir sebulan atau sebulan lebih kami tidak dapat memasuki rumah-Mu untuk memuji dan muliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang seiman, karena situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan ya Bapa. Bapa, kasihanilah kami, ampunkanlah dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar dosa itu tidak menghambat bagi kami untuk meminta kepadamu, untuk meminta ya virus COVID-19 ini ya Bapa cepat berlalu dari tengah-tengah negara kami ini, agar kami bisa seperti biasa Bapa masuk ke rumah-Mu yang kudus ini, memuji dan muliakan Engkau, berinteraksi dengan saudara-saudara kami. Kami rindu Bapa, kami rindu bersama-sama dengan saudara-saudara kami duduk berdampingan di rumah-Mu ini, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang baik, pada minggu ini juga kami naikkan doa dan pujian kami, permohonan kami kepadamu. Kiranya Bapa Engkau memberkati pemerintah kami, agar mereka bersatu hati dalam memberantas atau biar mempercepat berlalunya COVID-19 ini dari negara kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga membawa dalam doa kami para dokter, para perawat, para medis yang merawat saudara-saudari kami yang terkena COVID-19 Bapa, yang mana mereka garda terdepan dalam penyembuhan saudara-saudari kami yang terkena virus COVID-19 itu. Bapa yang baik, berkati mereka, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat Bapa mengerti, mengetahui bagaimana cara mereka untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh saudara-saudari kami. Bapa yang baik, begitu juga dengan saudara-saudari kami yang terkena virus COVID-19. Ajarkan mereka melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar mereka berdoa meminta penyembuhan yang daripadamu.
Berkati Bapa para dokter yang memberi obat agar menjadi penyembuh bagi saudara-saudara kami, agar mereka dapat bersukacita dalam menjalankan hidupnya, terlebih dalam memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang baik, kami bawakan juga keluarga para dokter, keluarga para saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Ajarkan mereka untuk selalu berdoa Bapa, meminta pertolongan hanya kepadamu, agar para orang tua, anak-anak mereka yang menjadi garda terdepan dalam mengobati saudara-saudara kami yang terkena virus. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 Bapa. Ajarkan keluarga mereka untuk selalu berdoa, memohon kepadamu agar penyembuhan dapat mereka terima. Bapa yang baik, kami seluruh dunia maupun negara kami ini bersatu hati berdoa kepadamu agar kiranya virus ini cepat berlalu di tengah-tengah negara kami ini Bapa, agar kami dapat menjalankan hidup kami seperti biasa, bersukacita dalam nama-Mu. Bapa yang baik, kami bawakan juga dalam doa kami yang mana saudara-saudari kami yang mereka bersukacita karena berulang tahun pada minggu ini. Berkati, tambahkan kesehatan pada mereka Bapa, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan pada mereka. Ajarkan mereka Bapa untuk selalu berpegang kepadamu dalam situasi yang seperti ini. Kalaupun mereka bersukacita Bapa, ajarkan mereka untuk taat kepada aturan pemerintah yang menyatakan awas mawas diri dalam keadaan sekarang ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga membawa dalam doa kami kepada saudara-saudara kami yang mana banyak saudara-saudara kami Bapa karena COVID ini mereka diputuskan hubungan kerja. Ada yang tidak bekerja lagi, ada yang tidak bisa berdagang seperti biasa Bapa. Bapa yang baik, cukupkan kebutuhan mereka agar mereka dapat merasakan penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka tidak dapat bekerja, mereka tidak dapat berdagang seperti biasa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman itu yang menjadi penopang dalam hidup kami. Firman itu menjadi pegangan dalam hidup kami, agar kami senantiasa hanya berpegang kepadamu ya Bapa. Hamba-Mu beserta keluarga yang menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu dan keluarganya Bapa, agar mereka tetap dalam keadaan sehat dan sukacita dalam menjalankan hidupnya, terlebih dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kalaupun kami menjalankan ibadah kami di rumah kami, itulah dulu keadaan yang kami terima di saat ini hari Bapa. Berkati seluruh keluarga yang melakukan ibadah di rumah Bapa. Berikan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Biar mereka tahu, biar mereka merasakan penyertaan-Mu dan kasih-Mu terhadap kami yang mempercayai Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkanlah dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami, agar dosa itu tidak menghambat bagi kami akan apa yang kami minta dalam doa kami. Dengarlah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sujud menyembah
Damai sejahtera Allah Bapa itulah yang melampaui hati dan pikiran saudara-saudara, yang memberkati dan menyertai seluruh hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas salam buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Khotbah Minggu Kantate pada tanggal 10 Mei 2020 dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12 kami membacakannya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengarkan suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kaum sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema kita yaitu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Mangedehon haluaon nasian Tuhani. Selamat hari Minggu Kantate disebut adalah nyanyikanlah nyanyian baru. Endehon hamuma di Jehovah ede nai baru, yang dikutip dari Mazmur 98 ayat 1. Dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus itu. Minggu kita menyangkut dengan nyanyian baru. Apakah bagimu nyanyian? Tentu nyanyian adalah yang kita suarakan, kita perdengarkan, kita lantunkan, kita kumandangkan untuk didengar oleh orang banyak. Nyanyian adalah sesuatu yang dapat memberi nikmat, kepuasan bagi telinga manusia. Kita tiba pada Minggu Kantate. Apakah yang dimaksud dengan nyanyian kantate? Kenapa orang Kristen selalu suka bernyanyi? Apakah nyanyian itu bagi orang percaya? Bahkan nyanyian itu tidaklah sekedar suara. Nyanyian adalah pujian dari dalam diri kita untuk merespon perbuatan Allah di dalam diri kita. Bukan karena sekedar suara kita yang indah, suara kita yang merdu, tetapi adalah karena kita merasakan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Nats khotbah kita ini berbentuk lagu pujian, nyanyian untuk kebesaran Tuhan dari tengah kehidupan orang yang menderita. Sebab firman Tuhan Allah disampaikan oleh Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos.
Bagi Yohanes, tempat Pulau Patmos tempat yang indah. Walaupun pulau itu adalah pulau yang sangat terpencil. Tetapi Yohanes sangat bersemangat. Karena dikatakan di Yohanes 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring. Seperti bunyi sangkakala. Kalau suasana atau tempat Pulau Patmos di mana Yohanes dibuang pada saat itu, dia merasakan suatu semangat walaupun keadaan yang sepi, di mana Yohanes seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia mengalami suatu hal yang berbeda, suatu hal yang sangat lain dari yang lain. Meski dia berada di tempat yang sepi, yaitu di Pulau Patmos. Di tempat yang sepi itu dia mengalami suasana yang semarak. Walaupun dia mengalami kesedihan, tetapi dia mengalami suasana kehadiran Roh Allah di tengah-tengah Pulau Patmos itu. Meski kita juga mengalami saat sekarang ini akibat COVID-19 ini, kita di lockdown, terisolir dari sekolah, terisolir dari pekerjaan. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus, selama kita di rumah, selama kita bersama dengan keluarga, hati kita, maka hidup kita akan damai, sukacita. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, walau kita mempunyai berbagai sarana kelengkapan di rumah, baik material, jika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak damai. Selalu martukulisan mengalami kebosanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yohanes bagi dia penuh dengan sukacita. Dia penuh dengan roh untuk bernyanyi. Dan dia bisa menikmati, dia enjoy dengan berbagai penglihatan rohani yang indah. Justru Yohanes mendapatkan wahyu, revelation, pembukaan tabir, rahasia surgawi. Sehingga dia dapat melihat semuanya. Penglihatan tabir surgawi bukan adalah angan-angan, mimpi. Tetapi revelation atau wahyu dari Tuhan itu kepada Yohanes itu adalah penglihatan secara rohani dengan keadaan yang sadar. Karena bagi Yohanes dia dapat melihat dari suasana surgawi. Apa saja yang diungkapkan sehingga kita berkantate? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita membaca di ayat 10 itu menggambarkan betapa pentingnya kita berkantate. Ada suara nyaring dari sorga. Suara nyanyian untuk membesarkan nama Tuhan. Yaitu karena sudah terrealisir keselamatan. Yesus sudah mengalahkan iblis. Karena dia memberi keselamatan kepada kita, maka kita harus berkantate. Kita selalu menyatakan kemenangan kita
dari hadapan iblis. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan yang sangat banyak mengancam kehidupan orang yang percaya, yang mampu membuat kita menjadi orang yang ketakutan, paranoid, ragu, khawatir, bahkan muncul keputusasaan karena kekurangan dalam berbagai hal. Tetapi di dalam Yesus kita berkemenangan. Yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudara, untuk menghibur umat yang sedang dilanda kejahatan yang disimbolkan iblis, di mana dikatakan pemerintahan Romawi pada saat itu disimbolkan sebagai iblis. Dan orang-orang yang percaya, mereka mengalami penghiburan dengan perkataan oleh firman Tuhan, percayalah kepada darah Kristus. Itu merupakan penghiburan bagi orang-orang Kristen yang mengalami penyiksaan oleh pemerintahan Romawi yang disebut sebagai iblis itu. Bagi orang Yahudi, darah itu penghidup napas. Darah itu penggerak sehingga ada napas kehidupan. Kita memahami darah itu adalah menentukan setiap orang, menghidupi setiap orang. Darah yang ajaib secara iman adalah darah Kristus. Demi ibu, demi bapak, demi kita semuanya. Kau dan aku. Demi dunia ini. Yang percaya kepada Kristus. Sekalipun kita menderita, apapun yang kita alami. Tetapi kalau kamu percaya bersama dengan Dia, anak domba Allah, yang sudah mengorbankan dirinya, kamu akan bersorak-sorai. Kamu akan dimenangkannya. Dan kamu akan tetap menyanyi di hadapan Tuhan. Karena imanmu dimenangkan. Kalbumu tetap dirawat oleh Bapa yang di sorga itu. Yang ketiga adalah orang yang menyayangi dirinya sendiri. Yang sayang dengan material di dunia ini. Yang sama halnya dengan dunia ini. Sama halnya dengan iblis. Iblis yang sudah dijatuhkan Allah ke bumi. Iblis sudah dikalahkan. Simbol kejahatan itu adalah iblis. Simbol yang bersekongkol menghabisi orang yang percaya. Iblis yang sedang mencari mangsanya, yaitu menunjuk kepada pemerintahan Romawi pada waktu itu yang haus akan darah Kristen. Yang tidak mau menyembah kaisar, yaitu orang-orang yang percaya. Orang-orang Kristen hanya percaya kepada Kristus, bukan menyembah kaisar. Sekalipun resiko yang dihadapi orang-orang yang percaya, penyiksaan, bahkan mengalami mati martir. Orang-orang percaya tetap menyanyi dengan sorak-sorai kemenangannya. Itulah nyanyian baru yang berkemenangan. Yang mengalahkan ketakutan atas pemerintahan yang haus akan darah orang Kristen. Dengan minggu kantate ini mengajak saudara untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kiranya kita kuat menghadapi dunia ini. Kita menghadapi serangan setan kuasa iblis.
Kita melawan dengan nyanyian, yaitu firman Allah yang memiliki kekuatan Allah. Nyanyian itu sangat dibenci oleh iblis. Firman Allah itu adalah kekuatan. Mari kita bernyanyi akan perbuatan Allah. Mari kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan melalui yang dituliskan oleh Yohanes, Wahyu Yohanes ini mengajak jemaat untuk menyanyi sembari mengatakan bahwasannya ada kemenangan bagi orang percaya. Orang percaya sungguh diurapi dengan otoritas Allah. Walaupun rohani hati, kalbu kita ditangkap oleh Yesus. Dan kita diselamatkan oleh Yesus. Dan orang-orang percaya benar sungguh bertahan di dalam iman percayanya. Jikalau kita kuat bersama Dia, kita diurapi. Bersama Dia kita diberi kuasa. Bersama Dia kita bernyanyi kantate, memuliakan, memasyurkan nama Tuhan. Kita tetap kuat bersama Dia. Kita mengalami kemenangan, yaitu dari anak domba Allah, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya anak domba Allah, Yesus Kristus, yang telah menaklukkan iblis, kejahatan, roh-roh setan yang ada di tengah dunia ini. Yang membuat dunia ini semakin mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami ketidakberdayaan. Oleh sebab itu, kami hanya memandang salib Yesus dengan kematian-Mu, dengan darah-Mu, anak domba Allah itu, kami memperoleh kemenangan. Kami dapat berkantate, bernyanyi, bersukacita, bersorak-sorai di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati seluruh para medis, berkati pemerintah kami Tuhan, yang telah berupaya untuk menyelamatkan bangsa ini melalui kuasa Tuhan, agar pemerintah kami berhikmat dan dapat bersukacita bersama dengan rakyat untuk bergandengan tangan dapat menyelesaikan COVID-19 ini dengan kuasa kekuatan Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9 adalah untuk memberangkatkan kita menyampaikan persembahan kita ke hadirat Tuhan.
Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepada engkau damai sejahtera. Amin. Salam kepada seluruh jemaat, khusus GKP Teladan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah berlindung atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.